Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu statement yang menarik, atau beberapa statement sebenarnya. Ibnu Al-Khawwas rahimahullah berkata, hakikat sabar itu pada saat ujian sedang datang, teguh di atas wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bagaimana dia tidak mengambil langkah kecuali yang agama bolehkan. Begitu saja. Ya. Saya kebetulan Ustaz, meninggal anak saya, meninggal suami saya, meninggal istri saya, meninggal orang tua saya yang saya sayangi. Gimana caranya saya hadapin? Saya ingin berbagi di poin ini ya. Siapapun yang meninggal Bapak Ibu sekalian dari orang yang kita cintai tidak hilang. Ya. Dia hanya mendahului kita pindah alam. Justru dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Kan kita punya rukun iman kan ada 6. Rukun yang kelima iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket tuh. Kematian sampai nanti masuk surga dan neraka. Surga atau neraka gitu. Maka kalau ada orang meninggal, dia sedang menuju kepada kehidupan akhiratnya. Kehidupan abadi yang sebenarnya. Dunia ini sebentar kita akan lalui. Nanti pada saat meninggal, disitulah kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Dan pasti akan ketemu. Selama tiketnya ya, sama, iman dan amal soleh. Saya pernah menyampaikan di pengajian di Indonesia dan saya ingatkan juga Bapak Ibu di sini. Ada ponakan saya beberapa tahun yang lalu meninggal. Anak ini masih muda, belum sampai 20 tahun kalau tidak salah umurnya. Anak kakak saya sendiri. Dia rupanya habis sholat asar, Masya Allah anaknya sangat bakti sama orang tuanya. Dia juga menjaga ibadahnya. Satu waktu ibunya, kakak kandung saya lagi diantar habis asar ke tempat kursus adik dia. Kemudian kakak saya ini ibunya dia nunggu di situ, dia pulang ke rumah. Temannya dari Bali telepon, minta tolong dijemput di Bandara Makassar waktu itu. Kemudian dia sholat maghrib dia keluar. Dia pakai mobil kakak dia keluar. Subhanallah, keluar dari tol ditabrak truk, meninggal dunia di tempat. Sehat, tidak sakit gak apa. Dicari-cari anak ini sudah jam 11 malam, jam 12 malam kok gak pulang-pulang gitu. Orang tuanya sudah mulai gelisah, akhirnya semua ini saudara-saudara saya, paman anak ini, karena kan saudara saya pamannya berarti, keliling nyari sampai ditemukan di rumah sakit. Semuanya udah darah. Gak ada yang kenal dia kecuali adik saya, karena tahu ini ponakan dia. Dilap wajahnya anak ini sudah meninggal. Karena polisi juga gak punya identitasnya gitu. Ketemu, akhirnya pas pulang ke rumah, mulai saat itu kakak saya ini pingsan, gak bisa kaget dengan kejadian tersebut. Karena anak ini tadi sore antar dia gitu. Kalau anaknya masuk ke ICU, sakit keras, mungkin masih orang tahu ini mungkin bisa meninggal. Tapi ini enggak. Subhanallah, habis subuh, saya baru diberitakan. Sebelum subuh, ditelepon dari Makassar, saya di Jakarta waktu itu. Kakak saya teleponnya Khalid, sambil nangis-nangis ya ini ponakan kita sudah meninggal si fulan gitu. Baik saya berangkat insya Allah. Saya ambil pesawat pertama Garuda, saya berangkat. Begitu tiba di Makassar, tiba di rumah itu, semua keluarga bilang, ini kakak kamu sudah gak ada yang bisa ngomong. Gak mau minum, gak mau makan, terbawa perasaan. Tidur, pingsan, bangun lagi. Pingsan, bangun lagi. Saya masuk kamarnya, kemudian saya pegang tangan kakak saya dudukkan. Lalu saya bilang begini, anak itu kebetulan namanya Hamdi ya. Saya bilang, Hamdi ini gak hilang. Gitu. Saya bilang gitu. Itu bahasa pertama saya, Hamdi gak hilang. Dia kaget, kok bisa? Kan meninggal. Iya, kita sebagai seorang muslim yakin ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Bukankah ibu kita sudah meninggal? Paman kita si fulan sudah meninggal? Kakek nenek kita si fulan sudah meninggal? Iya. Apakah mereka hilang semuanya? Enggak. Mereka hanya mendahului kita. Dan kita pasti akan ketemu. Asal tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Ibaratnya anak ini sekarang, dia dari Makassar ke Surabaya jam 10 pagi. Mungkin saya sama kakak nanti jam 3 sore. Tapi kita akan ketemu di sana. Asal tiketnya sama. Jangan arahnya beda. Dan di akhirat cuma ada surga dan neraka. Gak ada yang lain. Tiba-tiba dia duduk, dia tenang. Kalau begitu anak ini gak hilang. Dan ini pasti terjadi. Di saat itu, di tempat itu, ajalnya sudah datang, dia akan mati. Ditabrak atau gak ditabrak. Karena kalau ajal datang, mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua. Pasti sama saja. Pasti meninggal di saat itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba,
di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Lalu Allah cabut nyawanya di sana. Selesai. Dan prosesi pencabutan nyawa itu hanya dua keadaannya. Kalau orang beriman, maka akan sangat mudah. Kalau orang kafir, maka akan sangat sulit. Semua orang mati Bapak Ibu sekalian dalam Islam, yang terjadi pada dia hanya satu. Prosesi sakaratil maut. Pencabutan ruh saja. Jadi kalau ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat meledak terbakar gak ditemukan satupun potongan badannya. Ada orang yang tenggelam di lautan dicabit-cabit sama ikan habis badannya. Sama ada orang mati di atas ranjang dalam Islam sama saja. Orang yang ditabrak kereta api gak lagi bilang aduh kepala saya sakit. Dia gak akan bilang itu lagi. Yang meledak pesawatnya dia gak bilang aduh panas. Gak ada lagi. Orang yang mati di lautan dicabit-cabit sama ikan dia tidak mengatakan aduh badan saya sakit. Gak ada lagi. Kan gitu. Lalu apa yang dirasakan Ustaz? Nah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata beliau kalau orang mukmin meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah kasih sayang di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Kemudian 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan hai jiwa yang baik keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Bagaimana Bapak Ibu kalau tuangkan dari kendi air, begitu cepat air keluar, nah ruhnya lebih cepat daripada itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Gitu kan. Kalau orang kafir, kata Nabi SAW 3 malaikat datang, 2 malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, kemudian malaikat mau dibunuh kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka dia pun tidak mau keluar pada saat itu. Kata Nabi SAW dia tidak mau keluar. Dia berserakan ruhnya di tubuhnya, maka malaikat menariknya dengan sangat kuat, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu kondisinya. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Saya kembali ke kisah tadi, akhirnya alhamdulillah dia mulai tenang, gitu kan. Ternyata toh anak ini tidak hilang, tetap akan ketemu. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini hadis mulia sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua sekali. Kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat 33 tahun. Jadi semua, kita punya bayi nih, ibu baru melahirkan 2 hari meninggal bayinya. Nanti kita ketemu di akhirat 33 tahun. Nenek kakek kita umur 100 tahun meninggal, kita ketemu 33 tahun. Begitu di akhirat, tidak akan tambah sehari, tidak kurang sehari. Kehidupan akhirat beda, bukan kayak dunia. Dunia kita prosesi lahir, bayi, kemudian anak-anak, kemudian melalui proses yang umum lah. Sampai akhirnya dewasa, menikah, tua, meninggal gitu kan. Di akhirat tidak ada begitu. Selamanya khalidina fiha, kekal dalam kondisi bahagia di surga. Atau khalidina fiha di neraka, kekal dalam siksaan. Wa na'udzubillah gitu. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi ya.